5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS kelas 4. Nah, kita belajar di bab 1 nih adik-adik, tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kali ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Tanya Aga. Suka, sayur, buah, kacang. Pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan, jawab Mia. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas, kata Ian. Makanan pokok seperti sagu, nasi, dan singkong juga berasal dari tumbuhan, kata Banu. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua, kata Dara. Nah, ini tadi percakapan Aga dan teman-temannya. Adik-adik, apakah kalian suka makan sayur? Sayur apa yang kalian suka? Nah, sayur itu kan berasal dari tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga termasuk salah satu sumber makanan untuk manusia. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan udara atau menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan bisa bernapas. Nah, selain itu ya adik-adik ya, makanan pokok kita juga berasal dari tumbuhan. Adik-adik, tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting nih dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Nah, bisa dibilang tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa ya? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab 1 ini ya adik-adik ya. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini, adik-adik akan belajar mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi-fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran kedua dan ketiga akan Kak Citra sampaikan di video selanjutnya. Adik-adik, di sini ada percakapan nih antara Bu Mira, Ian, dan Mia. Yuk kita simak bersama-sama. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering, kata Ian. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman kita, perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Tanya Bu Mira. Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar, jawab Mia. Nah adik-adik, ini percakapan Ian, Bu Mira, dan Mia. Mereka bercakap-cakap tentang akar pada tumbuhan. Adik-adik, seperti manusia nih yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan itu juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh pasti memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Nah, seperti akar nih adik-adik, berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Lalu apa saja ya bagian tubuh dari tumbuhan?
Dan apa fungsi dari masing-masing bagian itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Ayo adik-adik, kalian bisa lakukan percobaan ini bersama orang tua kalian atau teman-teman atau dengan guru kalian. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, adik-adik bisa siapkan 1 batang bunga yang berwarna putih atau bisa juga seledri ya. Lalu ada pewarna makanan, lalu 1 buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga atau seledri, dan kalian bisa berikan juga stiker label untuk nama kalian. Nah, cara kerjanya bagaimana? Isilah gelas dengan air secukupnya adik-adik. Teteskan pewarna makanan sampai airnya itu berwarna cukup pekat ya. Setelah itu celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas tersebut. Tuliskan stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelasnya. Diamkan selama 1 malam. Lalu kalian akan bisa amati apa yang terjadi. Nah, nanti air berwarna ini akan masuk ke dalam batang adik-adik. Nanti batangnya akan ada warna, mungkin pewarnanya merah atau pewarnanya kuning atau hijau atau biru. Nah, nanti batangnya pasti ada warna merah, kuning atau hijau atau biru. Nah, apa yang terjadi pada seledri atau bunga ini? Yang terjadi nantinya adalah bagian daun atau bagian batang akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, sesuai warna air yang ada di dalam gelas. Nah, sepertinya air dalam gelas ini akan naik ya, naik ke batang lalu naik ke daun. Jadi kalian amati nih adik-adik. Berikutnya, cobalah adik-adik memotong nih bagian tangkai atau bagian bawah dari seledri atau bunga itu. Apa yang kalian amati? Nah, ketika Kak Citra mempraktekkan, yang Kak Citra amati adalah pada bagian dalam batang itu akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang tersebut. Bagian tumbuhan apa nih yang kita amati pada percobaan ini? Ya, bagian tumbuhan yang kita amati adalah bagian batang. Lalu apa ya kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Berarti apa ya fungsi batang? Ya, fungsi batang adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini adik-adik membuktikan bahwa batang itu berperan dalam proses distribusi air ke seluruh bagian tumbuhan dan distribusi makanan untuk tumbuhan tersebut. Adik-adik, sama ya seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh dari tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ayo kita belajar bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kak Citra punya gambar nih adik-adik. Yuk kita cari tahu apa nama dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Yang A, nah ini adalah bunga. Lalu yang ditunjukkan oleh tanda panah B adalah daun. Lalu yang ditunjukkan C adalah buah. Berikutnya D, ini adalah bagian akar. Yang E adalah bagian batang. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan adik-adik. Ada bunga, ada daun, buah, batang, dan akar. Nah, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki buah. Yuk adik-adik kita simak selanjutnya. Apakah adik-adik tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi? Yuk kita cari tahu adik-adik. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun. Nah, daun ini tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Loh, masa tumbuhan bisa makan? Nah, adik-adik, nanti kalian akan mempelajari di materi selanjutnya tentang proses yang namanya fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, proses ini terjadi di daun adik-adik. Yang kedua ada bunga.
Nah, bunga ini adalah tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga sudah bisa berkembang biak dan akan menjadi biji nih adik-adik kalau berkembang biaknya ya. Nah, bunga ini ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yaitu ada putik dan benang sari. Nah, ini nanti akan bersatu lalu berkembang biak menjadi biji. Nah, biji inilah nanti yang bisa ditanam kembali. Lalu ada batang nih adik-adik ya. Batang ini gunanya untuk menghantarkan air, nutrisi atau zat mineral, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dari akar itu fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan supaya tetap berdiri tegak. Dari akar ini, air dari dalam tanah kan diserap, lalu dihantarkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Berikutnya ada buah. Nah, buah ini tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Biasanya kalau kita makan di dalam buah itu ada bijinya ya adik-adik ya. Nah, biji ini bisa kita tanam kembali. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kegunaan masing-masing bagian tumbuhan. Akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, pada pohon beringin ya adik-adik ya, akarnya menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air saat turun hujan adik-adik. Nah, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan di daun itu diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, misalnya tumbuhan ya yang akarnya bisa kita makan itu jenis umbi-umbian, singkong ya, ketela rambat dan lain sebagainya. Bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga. Nah, bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi nanti antara benang sari dan putik akan bertemu ya. Lalu di sini nanti akan menjadi biji ya. Bagian tumbuhan yang ketiga ada daun. Nah, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis tadi adik-adik. Nah, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, tahukah adik-adik mengapa ya daun itu berwarna hijau? Ya, daun itu berwarna hijau karena di dalamnya mengandung zat warna hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, kalian jadi tahu kan, daun itu berwarna hijau karena ada zat namanya klorofil. Nah, daun itu terdiri atas tangkai dan helai daun. Bagian tumbuhan berikutnya ada batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah adik-adik ya. Daun, bunga, dan buah itu kan pasti nempelnya di batang. Nah, batang ini juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis juga diedarkan oleh batang ini ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji di dalamnya. Contoh nih adik-adik, ada buah mangga dan buah apel. Nah, buah itu kan terdiri atas daging buah. Daging buah ini biasanya yang kita makan dan biji. Nah, kalau bijinya itu kita tanam, bisa menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang baru.
bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Berikutnya ada biji. Nah, biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan di bunga antara serbuk sari dan putik. Nah, jika biji ini ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu ada kepingnya adik-adik ya. Nah, yang akan kita kenal biji pada tumbuhan itu ada dua. Biji yang berkeping satu atau monokotil dan biji yang berkeping dua atau dikotil. Nah, itu tadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Adik-adik, dari bagian-bagian tumbuhan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa saja ya bagian tubuh tumbuhan tadi? Ya, ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Nah, adik-adik harus ingat ya bahwa bunga dan buah itu tidak selalu ada pada setiap tumbuhan. Jadi ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga atau buah. Pertanyaan yang kedua, bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau untuk melindungi diri? Ya, untuk bertahan hidup itu tumbuhan ada akar dan batang. Ingat ya adik-adik ya, kalau tumbuhan tidak ada akarnya akan mudah dicabut, akan mudah layu ya, mati ya. Kalau ada air hujan akan mudah hanyut. Begitu juga dengan batang. Batang itu juga untuk bertahan hidup. Nah, bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Nah, yang berperan untuk tumbuh ya ada akar, ada batang, dan ada daun. Lalu bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Nah, bagian yang berperan untuk berkembang biak atau berfungsi untuk berkembang biak adalah pada bunga. Nah, demikian tadi adik-adik yang kita pelajari tentang bagian tumbuhan dan fungsinya di bab 1 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kalian penasaran dengan materi berikutnya? Jangan lupa ya kalian subscribe untuk channel YouTube Kak Citra. Nah, kalian bisa lihat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.